Sultan Syahrir yang lahir pada 5 Maret 1909 merupakan salah satu bapak pendiri bangsa Indonesia. Dia terlibat perjuangan kemerdekaan sejak 1920-an. Salah satu momentum paling penting Syahrir adalah sidang Dewan Keamanan PBB di Lake Success 14 Agustus 1947. Syahrir bersama Agus Salim, Sujatmoko, Sumitrojo Hadikusumo, dan Charles Tambu hadir sebagai delegasi Republik Indonesia. Syahrir tampil menyampaikan pidato yang memukau. Koran ternama di New York pun kala itu, Herald Tribune, menyebutkan pidato Syahrir sebagai salah satu yang paling menggetarkan di Dewan Keamanan PBB. Pidato Syahrir di PBB itu sangat menguntungkan Indonesia. Isu Indonesia pun mendunia. Dukungan internasional pun mengalir deras. Atas perintah dari Dewan Keamanan PBB, Sultan Syahrir selaku duta keliling Indonesia diminta menjelaskan perjuangan rakyat Indonesia terhadap politik penjajahan Belanda. Dalam ucapan tersebut, Sultan Syahrir pun menjelaskan dalam bahasa Inggris dengan suara yang sangat lantang. But they also led to the fall of my country from its ancient proud place to that of a weak, dejected colony. Long after we as a people had, so to speak, disappeared from the face of the earth, the general political awakening of Asia, the rebirth of the Orient, also affected us. At the end of the 19th century, we began to regain our soul and gave birth to a national movement which aimed at freedom from Dutch colonial rule. From that time on, it has been our constant desire, our one ideal, our strive and struggle to become a nation again. In 1918, our national movement gained great strength, and the desire to free Indonesia from Dutch rule had become universal. In common with similar movements in other countries, my people too bent all their energies to achieve the status of an independent nation. Pada pidato Sultan Syahrir tersebut, Sultan Syahrir menguraikan fakta-fakta yang ada di lapangan. Tampaknya, pemerintah Belanda tidak pernah memiliki keinginan luhur untuk menyelesaikan sengketa secara damai dengan Republik Indonesia. Syahrir juga menguraikan, tindakan pihak Belanda secara politis, militer, dan ekonomi tidak lain merupakan persiapan bagi aksi agresif terhadap mitranya dalam berdiri tersebut, yaitu Indonesia. Meskipun Republik dipaksa untuk mempertahankan diri secara militer, namun penyelesaian secara damai masih tetap diharapkan. Syahrir juga menyebutkan bahwa Republik Indonesia telah meminta Dewan Keamanan PBB untuk mengeluarkan perintah genjatan senjata dengan janji bahwa Republik akan menaati keputusan Dewan Keamanan. Also to lasting peace. The Republic of Indonesia asks therefore that the Security Council of the United Nations order the complete withdrawal of Dutch troops from all Republican territories. Melalui sidang Dewan Keamanan PBB yang dilaksanakan pada Agustus 1947 itu, dicapai kesepakatan genjatan senjata antara Republik Indonesia dengan Belanda untuk berikutnya diselesaikan secara damai. Persetujuan Linggarjati sesungguhnya telah mengantarkan Indonesia mendapat pengakuan dari dunia internasional. Pada akhirnya Dewan Keamanan pun membentuk yang namanya KTN atau Komisi 3 Negara. Komisi ini terdiri dari 3 negara, yakni Australia dipilih oleh Indonesia, Belgia dipilih oleh Belanda, dan Amerika Serikat sebagai pihak ketiga yang dipilih oleh Indonesia dan Belanda. KTN ini bertugas menyelesaikan permasalahan kedua belah pihak dari bidang politik hingga militer. KTN juga bertugas sebagai pengawas dalam perundingan-perundingan antara Republik Indonesia, Belanda hingga penyerahan kedaulatan tanggal 27 Desember 1949.